Bek timnas Indonesia, Kevin Dix sudah menemukan pelabuhan baru usai menyelesaikan musim 2024/2025. Pasalnya, kontrak pemain 28 tahun tersebut selesai pada 30 Juni 2025 bersama FC Copenhagen. Setiap tim bisa melakukan negosiasi kontrak dari sekarang. Media-media Eropa sudah melaporkan banyak tim besar benua biru yang tertarik dengan jasa pemain kelahiran Apeldoorn tersebut. Salah satunya adalah duo raksasa Jerman Wolfsburg dan Borussia Mönchengladbach. Namun, masa depan bek 28 tahun tersebut sudah hampir mencapai titik temunya. Jurnalis SkySport.de, Florian Plettenberg mengabarkan bahwa Kevin Dix sudah dilaporkan sepakat dengan Borussia Mönchengladbach. Pemilik satu Caps timnas Indonesia tersebut bakal hijrah dengan skema bebas transfer. Itu berarti bahwa Kevin Dix bakal bergabung usai kontraknya selesai dengan FC Copenhagen. Kesepakatan tersebut sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, telah meyakinkannya secara langsung. Meski begitu, kesepakatan baru berlangsung secara lisan. Saat ini, proses transfer Kevin Dix masih berlangsung. Pemain timnas Indonesia tersebut masih menjalani tes medis. Selain itu, kedua pihak masih belum menuntaskan kesepakatan soal kontrak kerja. Florian memprediksi bahwa kesepakatan bakal tuntas pekan ini. Tentu, sejumlah klub siap-siap bakal kecewa atas kabar tersebut. Sebelumnya, ada nama Trabzonspor dan beberapa tim asal Liga Amerika Serikat yang sudah menawarinya hijrah usai kontraknya selesai dengan FC Copenhagen. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya menetapkan jadwal kepulangannya ke Korea Selatan setelah menyelesaikan beberapa urusan terakhir di Indonesia. Keputusan itu datang setelah ia resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Kluivert akan memimpin timnas Indonesia dengan dukungan tim pelatih dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzaat. Namun, perhatian netizen dan pecinta sepak bola tanah air tampaknya masih tertuju pada Shin Tae-yong yang dianggap berjasa membawa kemajuan signifikan bagi skuad Garuda. Melalui penerjemahnya, Jeong Seok Seo alias JJ, akhirnya diumumkan jadwal kepulangan Shin Tae-yong. JJ mengunggah pengumuman tersebut di akun Instagram pribadinya. Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya, pada 26 Januari pukul 1.50 WIB dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, tulis JJ. Setelah kepulangannya, Shin Tae-yong dikabarkan akan mengambil waktu istirahat sejenak dari dunia sepak bola. Ia berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di Korea Selatan sebelum memutuskan langkah karir berikutnya. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga paskar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika bersinar di timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Kabarnya, Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion berminat mengamankan bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Maatsen berkarier. Kabar itu disampaikan akun Garuda Onside. Tom Haya menelan kekalahan bersama Almere City saat dipantau asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor. Kekalahan Almere City itu didapat dari Heracles 02 dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie Belanda di Stadion Janmar. Nahas bagi Tom Haya yang tampil sebagai starter dalam pertandingan itu.
Haye dan kawan-kawan kalah dari Herakles saat dipantau Alex Pastor. Tidak saja menelan kekalahan, Haye juga mendapat kartu kuning pada menit ke-55 setelah melanggar SUV Podgorianu. Momen Alex Pastor memantau Haye terlihat dalam cuplikan siaran langsung pada ESPN, yang kemudian viral di media sosial. Tim pelatih Timnas Indonesia yang berada di Belanda saat ini terus mengamati pemain-pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Eliano Reinders juga mendapatkan pemantauan. Akan tetapi nasib Eliano berbeda dengan Haye. Eliano yang bermain sebagai bek kanan di Zwolle meraih kemenangan 3-1 atas pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Kekalahan dari Herakles membuat Almere City tertahan di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Belanda dengan koleksi 10 poin. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk mencetak gol berkelas saat NEC Nijmegen membantai Fortuna Sittard 4-1 dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie Belanda Minggu. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Rogier Meijer memainkan Calvin Verdonk sebagai bek kiri. NEC yang menguasai bola sejak menit awal baru bisa mencetak gol pada menit ke-34 melalui Sami Owaisa. Akan tetapi, 5 menit berselang tim tamu menyamakan kedudukan lewat gol Laurence Rosier. Imbang 1-1 pada babak pertama membuat NEC kembali meningkatkan serangan pada babak kedua. Tuan rumah baru bisa menambah gol pada menit ke-69 melalui Vito van Kroijff. 2 menit berselang, Calvin Verdonk menambah keunggulan NEC jadi 3-1 melalui gol berkelas. Gol tersebut tercipta setelah Verdonk memanfaatkan kemelut di kotak penalti Fortuna. Mulanya pemain pengganti Brian Linssen berupaya membuat umpan tarik dari sisi kiri. Namun bola coba dibuang pemain belakang Fortuna. Hanya saja, bola buangan itu tidak sempurna dan jatuh di kaki Verdonk. Tanpa ampun Verdonk melepaskan tembakan keras kaki kiri yang membuat kiper Lou Koopmans tidak menyangka bola masuk ke gawang. NEC menutup pertandingan dengan kemenangan 4-1 atas Fortuna. 1 gol tambahan dikemas pemain pengganti Thomas Owejan pada menit ke-82. Dengan kemenangan atas Fortuna Sittard, NEC Nijmegen kini menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Belanda Eredivisie. Salah satu nama pemain yang saat ini menjadi incaran pelatih Patrick Kluivert adalah Miljan Manhoef. Sebelumnya, PSSI terus melakukan upaya untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan, termasuk dari Belanda. Hal inilah yang membuat Kluivert menugaskan tim scout untuk memantaunya. Kluivert sudah mengirimkan tim scout untuk memantau Manhoef terkait potensi luar biasa dari pemain keturunan Indonesia tersebut. Tim scout juga ditugaskan untuk menonton pertandingan yang berlangsung antara Sunderland FC melawan Stoke City dalam ajang Piala FA 2024/2005. Manhoef termasuk pada daftar pemain yang tengah menonton laga tersebut. Miljan Manhoef lahir pada 3 Januari 2002 di Beemster, Belanda. Dia memiliki darah orang Indonesia dari kakeknya. Manhoef memiliki postur tubuh menjulang tinggi sekitar 1,79 meter, sehingga mudah baginya untuk bermain dalam kedua sisi serangan. Manhoef dapat diposisikan sebagai penyerang di sayap kanan, walaupun dia dapat bermain di posisi bek kiri atau sayap kiri. Dengan menggunakan kaki kirinya, Manhoef mampu melakukan dribbling dan kemampuan dalam memberikan peluang pada sisi sayap. Dengan kemampuan teknis yang luar biasa yang dimilikinya, Miljan Manhoef bisa menjadi pilihan yang tepat dalam memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Meski nama calon pemain naturalisasi tersebut masih cukup asing di telinga pecinta bola di tanah air, namun kehadirannya diharapkan dapat menjadi tambahan amunisi bagi Timnas Indonesia untuk berbicara banyak di level internasional.